Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skala PPM. Oke teman-teman, kali ini kita akan memperlihatkan salah satu peralatan untuk menyablon kaos jadi. Jadi untuk kali ini kita sedang menyablon kaos yang sudah jadi ya, atau kaos polos. Bukan dalam bentuk kain potongan, tapi kaos sudah jadi. Kita akan lihat alat apa yang digunakan dan kita akan perlihatkan salah satu alternatif alat sederhana yang bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai ya, kita udah proses sablon kaos ini, yang mana ini yang kita proses ini kaos jadi ya teman. Jadi ini kaos polos, kita masukkan di papan sablon kita, yang mana meja kita ini support untuk kaos jadi ya, meja rel ini yang kita gunakan. Dan nanti kita lihat untuk papan sederhana yang bisa digunakan untuk meniru sistem ini. Nah ini saya perlihatkan dulu caranya. Ini kita sudah sablon belakang ya teman, belakang sudah selesai, kita akan proses sablon depan. Nah ini caranya, tadi dipraktekkan oleh tim kami, Mas Rizal, yang sangat bersemangat hari ini. Ya, jadi ini dimasukkan gitu ya teman, jadi gampang ya teman, tinggal dimasukkan dalam papan. Karena ini papannya, nah ini teman perhatikan ya. Nah, kaos diposisikan lalu dimasukkan ke papan. Nah ini, kemudian diposisikan di tengah center, kemudian posisi lehernya diposisikan sesuai settingan posisi sablonnya yang sudah di setting ya. Nah ini gampang sekali. Jadi meja ini sangat bagus ya teman-teman, digunakan untuk kain potongan juga bisa, sablon kaos jadi juga bisa. Jadi salah satu keuntungannya adalah kita bisa menyablon kaos polos. Ini tentu akan mempercepat proses produksi. Misalkan kita jahit dulu, misalkan pas sablon penuh ya, sablon pas rame, kainnya bisa kita jahit dulu menjadi kaos, kemudian baru kita sablon dalam antrian setelah proses sebelumnya selesai gitu. Nah ini beberapa yang sudah dipasang. Ini untuk mejanya, ini meja rel ya teman-teman, meja rel seperti ini. Jadi ada stoppernya di sini. Ini adalah stopper untuk memposisikan screennya. Ini saya perlihatkan. Ini contoh screennya saya perlihatkan. Nah ini di screen juga ada stoppernya. Jadi ini letter T. Kemudian di sini ada stopper meja rel ya. Ini besi. Jadi ini dipentokkan gini, mentok, otomatis dia pas nanti. Nah di tiap papan ada stoppernya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Saya dari sana aja biar mudah. Nah, ini saya perlihatkan. Jadi ada stoppernya ini tiap papan. Jadi tinggal dipentokkan ke belakang lalu ke samping. Udah ini kalau sudah mentok 1, 2, 3 ini otomatis posisi gambarnya screennya nanti pas sesuai dengan settingan afdruknya teman-teman. Nah ini tinggal kita proses di meja yang lain ini. Jadi asal mentok ini nanti posisinya akan sama semua. Nah ini ya, semua kita pakai meja rel. Dan kita akan perlihatkan teman-teman, ini papan sederhana untuk meniru meja rel. Kita bisa menggunakan papan banting seperti ini teman-teman. Nah ini ya, jadi ini papan triplek. Ini ketebalan kurang lebih 1,5 cm ya. Kemudian kita beri ini, kita beri besi siku sini ya teman-teman. Nah kita kasih besi, kita kasih skrup, kita kencangkan. Kemudian ini sama, kita kasih stopper seperti yang dipakai di meja rel ini, sama. Jadi fungsinya nanti sama, cara kerjanya sama juga. Jadi dipentokkan gini pada screennya, kemudian digeser. Nah ini, misalkan ini mentok, nanti posisi gambarnya juga pas di sesuai settingan afdruknya. Nah ini juga bisa teman, kaos dimasukkan juga bisa ya, saya perlihatkan. Ini saya contohkan ya, ini misalkan sudah dikasih lem ya, lem papan.
Cara masukinnya juga mudah sekali. Ini tinggal dimasukkan ke papan seperti teman-teman. Posisikan tengah. Ini bisa dirapikan. Kain kaos ditempelkan di papannya. Ya, nama papannya sudah ada lem papannya ya, lem papan sablon. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi ini bisa langsung diproses sablon. Misalkan ini sudah di afdruk, tinggal ditimpa sini. Timpa set nih sesuai posisi gambarnya waktu afdruk. Jadi seperti yang kita pakai dulu sebelum kita menggunakan meja rel, kita juga menggunakan papan banting seperti teman-teman. Jadi kita dulu punya banyak ya papan model ini, dan kelebihannya ini lebih praktis, tempatnya lebih hemat, dan bisa ditumpuk-tumpuk teman-teman. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk untuk tempat yang masih minim ya, tempat yang kecil. Ini cocok karena hemat tempat. Atau teman-teman yang ingin memberikan underbase pada sablon DST juga bisa dengan cara ini ya teman-teman. Saya contohkan. Saya lepas dulu. Nah, misalkan ini teman-teman pengen nyablon DST ya. Ini printnya sudah di print, kemudian bisa diposisikan. Nah, nanti papannya bisa disablon tanda plusnya dulu ya teman-teman. Misalnya ini udah di afdruk ya, underbase-nya. Bisa disablonkan dulu tanda plusnya. Seperti yang kita praktekkan di workshop kami ya. Kemudian tanda plusnya kita posisikan sesuai print-printannya. Misalkan di sini ya. Ini baru kita timpa. Kita timpa dengan underbase plastisol putih misalkan, kita kesut. Kemudian bisa kita keringkan dulu dengan hot gun, kita timpa lagi. Misalkan pakai adhesive gel juga langsung bisa. Oh, ini ada contoh saya screennya. Ini screennya bisa pakai seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang kita kemarin udah kita pakai ini. Jadi misalkan mau memakai papan gini teman-teman, mau pakai papan seperti ini misalkan, ini afdrukannya ya sudah selesai di tengah, kemudian diposisikan. Nah, ini kan ada plusnya teman. Plusnya ini jangan ditutup dulu pakai plaster ya, disablonkan di papannya dulu, atas bawah biasanya ya, disablonkan. Nah, nanti kan di papannya ada plusnya nih, baru kertas yang mau disablon diposisikan sesuai plusnya. Nah, ini misalkan ini bisa dipotong separuh dulu ya untuk melihat posisinya yang di papan. Potong separuh dulu. Atau teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya ya. Baru nanti ditimpa dengan underbase ini. Nah, ini gesut dan seterusnya. Oke teman-teman, itu dulu ya video tentang meja sablon atau papan sablon yang ini hemat biaya dan hemat tempat. Semoga menginspirasi teman-teman, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lain waktu akan kita coba menggunakan meja-meja simpel dan praktis seperti ini ya. Kita akan praktekkan prosesnya, dan mungkin juga alternatif meja seperti papan catok atau meja catok dan sebagainya. Oke teman-teman, itu dulu sharing hari ini, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.